Hai sahabat Kampuspedia, selamat datang kembali di channel YouTube Kampuspedia. Tak menutup kemungkinan banyak kejahatan yang terjadi pada masa krisis saat ini. Salah satunya ialah penipuan. Guna untuk mendapatkan keuntungan karena terdesak ekonomi, mereka tega menipu orang-orang yang berniat tulus ingin mencari nafkah. Hati-hati, berikut ciri-ciri lowongan kerja penipuan yang harus kamu hindari. Yang pertama, meminta uang di awal. Dengan alibi untuk biaya training ataupun akomodasi ke lokasi tes. Mereka mensyaratkan untuk membayar di awal pendaftaran. Yang perlu kamu ingat, proses rekrutmen itu tidak dipungut oleh biaya apapun. Training itu gratis, diberikan oleh perusahaan dan juga perusahaan nggak akan mikirin bagaimana akomodasi kandidatnya. Jadi, kamu harus hati-hati ya. Yang kedua, menipu atas nama perusahaan lain. Mereka menipu masyarakat dengan memberikan informasi seolah-olah ada perusahaan ternama yang lagi membuka lowongan kerja, tapi nyatanya itu hanyalah penipuan. Sebelum mendaftar, ada baiknya kamu mengecek terlebih dahulu surat lowongannya. Apakah penempatan logo atau kop surat sudah tepat, tanda tangan palsu atau tidak, dan berbagai aspek lainnya yang mencurigakan. Kamu bisa menanyakan ke orang yang lebih berpengalaman atau mencari tahu di internet. Yang ketiga, panggilan interview sama sekali tidak menyebutkan posisi. Pada surat undangan interview palsu, biasanya mereka tidak menyebutkan posisi atau lowongan apa yang dibutuhkan di perusahaannya. Selain itu, detail persyaratan yang diberikan juga sudah tidak relevan atau tidak perlu disebutkan, seperti membawa alat tulis, berpakaian rapi, dan yang lain sebagainya. Seharusnya terdapat kualifikasi khusus untuk setiap lowongan yang ada. Misalnya, mahir menggunakan Photoshop, dan lain-lain. Yang keempat, banyak bagian yang tidak lazim disebutkan di surat undangan interview. Pada surat undangan interview resmi, hal-hal seperti typo, kata-kata yang mubazir, bahasa yang tidak profesional dan berbelit tidak boleh dicantumkan. Namun, lain halnya dengan surat undangan interview palsu. Kamu bisa saja menemukan tipe-tipe kalimat seperti itu. Yang kelima, benefitnya banyak, tapi nggak sesuai dengan job description. Setiap benefit yang diberikan oleh perusahaan seharusnya sesuai dengan apa yang dikerjakan oleh karyawannya. Misalnya, perusahaan membuka lowongan kerja sebagai admin, tapi benefitnya yang ditawarkan ialah setingkat manajer. Kamu harus mencari tahu terlebih dahulu apakah job desk tersebut sudah sesuai atau belum. Takutnya nanti akan ada job desk tambahan yang nggak akan dijelasin di awal. Yang keenam, domain email bermasalah. Sekarang, kamu bisa mengirimkan surat lamaranmu melalui email. Domain email perusahaan pun biasanya sudah tertera di surat lowongan kerjanya. Tapi, kamu harus memeriksa apakah domain tersebut merupakan domain perusahaan atau malah menggunakan alamat email gratisan. Atau bisa juga domain email tersebut dibuat mirip dengan perusahaan aslinya. Sebelum mengirim email, lebih baik kamu mengecek alamat email asli di website resminya terlebih dahulu. Ketujuh, lokasi perusahaan yang nggak jelas. Jika kamu sudah dipanggil untuk datang ke perusahaannya, kamu bisa melihat langsung bagaimana lokasi perusahaan yang akan kamu lamar itu. Jangan sampai lokasi perusahaan tersebut tidak sesuai dengan kenyataannya. Misalnya, kamu melamar lowongan kerja di perusahaan tambang, tapi kantornya malah di ruko yang kelihatannya nggak keurus. Mencurigakan nih. Nah, itu dia ciri-ciri lowongan kerja penipuan yang harus kamu waspadai. Jangan sampai terjebak ya. Semangat! Kalau kamu ngerasa bahwa channel Kampuspedia bermanfaat, kamu bisa like, komen, dan subscribe channel ini. Dan jangan lupa untuk memfollow Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter, dan official account lain Kampuspedia.
Untuk kamu yang enggak mau ketinggalan informasi terkini, kamu juga bisa mengakses link website artikel Kampuspedia pada deskripsi di bawah. Salam Kampuspedia, untuk kamu lebih siap akan hari esok.